percaya kalau emang kita yang nyanyi. Emang ada nggak percaya? Kamu sama kayak Prince Hussein kan? Jagonya. Siap. Nih sampelnya Randy. Step by Step ID. Hai, welcome back to Step by Step ID. Jadi kali ini kita mau ngobrolin semuanya tentang lagu kita, terutama proses pembuatannya, proses latihan vokalnya, proses rekamannya kayak gimana. Jadi biar kalian percaya kalau emang kita yang nyanyi. Emang ada nggak percaya? Nggak tahu, takutnya kan emang kalian bisa nyanyi gitu. Emang sih orang banyak juga yang nanya, emang siapa yang nyanyi kak? Jelas-jelas kita bilang MV kita, lagu kita. Tapi masih ada yang nanya, coba tes siapa dulu. yang nyanyi kak? Tes dulu. Tes vokal. Katanya tes vokal, itu mah pemanasan. Penthouse. Enggak, Penthouse mah gimana? Staccato. Lagu ini dimulai dari obrolan kita sama Eka Gustiwana yang waktu itu kita lagi ada project sama Eka di Jogja kan untuk pre-wedding videonya Eka sama Tahun El. 2018. Tahun 2018. Nah akhirnya ya sama-sama sibuk, Ekanya sibuk, kitanya sibuk. Baru terbentuk grup di WhatsApp untuk ngomongin project ini tuh pada tahun 2020. Kita kasih tahu Eka kita pengen lagu yang upbeat, yang enak buat dipakai dance gitu. Dan akhirnya kita pilih beberapa referensi yang Iya. karena aku suka lagu Latin, jadi beberapa referensi itu banyak yang lagu Latin. Selain lagu Latin kita kasih lagu pop 90-an. Iya. Terus sama ini jangan lupa, Eka minta contoh vokal kita. Oh iya. Yes, jadi aku kan nggak tahu nih Natya sama Randy range vokalnya gimana. Coba dong kalian kirim voice note, kalian nyanyi satu lagu. Kalau aku Nyanyi. karena nggak bisa nyanyi, jadi Iya. sosok nge-rap gitu loh. Waduh. Nggak usah di-play aku ya. Ya pokoknya nyanyi-nyanyi gitulah. Harus berani malu ya, walaupun Aku depan nyanyi Eka. Doraemon juga. Kamu nyanyi Doraemon? Aku ingin begini. Doraemon. Nih sampelnya Randy. Aku ingin itu banyak sekali. Lah, aku sayang sekali Doraemon. Dari situ Eka mulai coba-coba bikin draft. Akhirnya ini dia sampel musik, ada final to musik yang kita harus pilih selama 30 detik. Nih. Anjay. Oke, itu sampel 1. Ini sampel 2. Oke, jadi itu ada 2 tadi ya. Itu kita disuruh milih sama Eka. Dan akhirnya kita pilih salah satu yang finally jadi lagu kita yang sekarang. Tebak, draft 1 atau draft 2? Ini seru banget sih. Tebak di kolom komentar. Tebak di kolom komentar. 10 Juni 2020 Eka ngasih guide vokalnya. Maksudnya bagusnya nadanya tuh kayak gini. Tapi masih kosong ya dalam bentuk musik doang, belum ada liriknya. Nah, disitulah struggle kita dimulai karena kita harus nulis lirik. Iya. Dan 30 Juni 2020 Eka nanya, guys sudah di Jakarta belum? Yuk lanjutin lagu. Sementara kita belum nulis liriknya. Karena kita bingung mau mulai dari mana gitu. Kita kan Yes. benar-benar nggak pernah nulis Lirik lirik ya. musik. Yes. Jadi apa ya? Bingung aja gitu, nggak tahu awalannya di mana gitu. Selain bingung tuh juga nggak pede gitu loh. Ya itu juga. Nggak pede karena kayak walaupun misalnya nih di kepala aku tuh ada ide. Kayaknya oke, maksudnya aku tuh mikir kayak
cukup oke nggak ya ide ini, nanti Eka bakal nggak suka, maksudnya musiknya udah enak banget tapi nanti liriknya ngejatohin gitu loh. Apalagi untuk hal yang pertama kali dilakukan kan. Jadi Desember 2020 akhirnya aku mendapatkan inspirasi yang nggak tahu datang dari mana. Itu jadi bikin Dari sebuah film. Iya, kita bisa nulis lirik dan akhirnya semuanya ya liriknya yang dipakai di lagu yang sekarang. Guys, tadi aku tuh lagi nonton Kisah Tanah Jawa di bawah, anak-anak masih nonton sih. Terus aku kepikiran, kayaknya aku ada ide buat lirik lagu. Aku belajar buat ngerekam momen-momen ini karena akan kepake di behind the scene, jadi ya we'll see. Tuh, yang lain masih nonton tapi aku udah udah meninggalkan lokasi karena mumpung ada ide. Itu aku tuh lagi nonton film horor Kisah Tanah Jawa. Itu pas di episode terakhir, episode 6 kalau nggak salah, cuma 6 episode ya. Itu tuh aku udah nggak konsen nonton. Jadi pikiran aku tuh udah kayak kayaknya lirik ini asik deh. Ini asik deh, ini asik deh. Tapi kenapa kayak, gitu dari Gak tahu, mungkin sebenarnya udah ada pikiran-pikiran sebelum-sebelumnya. Cuman pas muncaknya tuh ayo dong gitu, keluarin sekarang. Nah, itu tuh pas itu. Langsung ke atas sendiri. Ke atas terus ajak Randy yang aku kepikiran banget nih liriknya kayak gini. Aku langsung ambil kertas ya, waktu itu ambil buku atau kertas, benar-benar kayak nulis semua yang ada di kepala aku mulai dari bait pertama lagu. Terus aku kasih tau Randy yang kayak gini gimana, kayak gini gimana, kayak gitu. Rasa semangat di diriku membara, juga air mata. Bagus, bagus. Ini based on true story dan True pengalaman story. sendiri. Walaupun cover doang, pakai tenaga, keringat, air mata nih. Ada cibiran yang ada, anggap saja bagai tong kosong yang nyaring bunyinya. Anjay. Jadi ya udah dalam 15 menit sampai 20 menit kalau nggak salah. Jadi itu the whole lyrics for the song. Itu. Dan kalau aku bilang juga lirik ini kan tadi menceritakan tentang gimana kita tuh intinya kalau misalnya kita down harus bangkit lagi, harus punya semangat. Ini juga nggak lepas dari pengalaman aku yang aku alamin sih. Yang Waktu kemarin. kasus kemarin yang masalah Yang rame-rame itu. ya Me versus K-popers barbar di September 2020 itu banyak banget ngajarin aku gimana caranya kita yang udah jatuh tuh bangkit lagi. Dan aku mau ngasih pembalasan ke haters aku, buat orang-orang yang suka fitnah aku di belakang, kalau ini sebagai bentuk pembalasan aku ya dalam bentuk karya gitu. Karya kalau pengalaman kita mau bagus mau jelek itu bisa jadi inspirasi kita dan yang motivator terbesar kita justru untuk terus maju, dan terbukti banget di sini. Pertama kali pas Eka jawab di chat, pertama kali setelah kita kasih liriknya di grup, Eka tulis halo, wow, powerful. Wah, dari seorang Eka Gustiwana bilang powerful. Udah, terus kita langsung nge-set jadwal untuk workshop dan dicoba gitu vokalnya langsung. Nah, sembari proses kita ngatur-ngatur jadwal buat workshop, kita juga cari guru vokal yang bisa ngebantu gimana caranya agar vokal kita itu nggak maksa untuk nyanyi lagu ini dan tekniknya benar, terus kita tahu di mana kita harus ngasih penekanan biar message-nya nyampe. Yes. Dan akhirnya thanks to Tiffany Afifa, kita nanya ke Tiffany merekomendasikan seorang guru vokal namanya Maruf. Hai Maruf, if you're watching this, thank you banget udah sabar ngajarin Randy terutama ya. Ya, Randy, dan maksudnya ngasih kita bimbingan gimana cara nyanyi yang pakai hati. Kita belajar basic banget sih. Ya, basic. dari pemanasan, nafas, biar gimana caranya nafas yang bisa panjang nafasnya. Jadi ketika ngeluarin nada itu nggak goyang dan nggak habis di tengah jalan gitu. Terus misalnya pronunciation, pengucapan, makanya kita latihan A, I, U, E, O bener-bener sama jadi kita kurang lebih 3 kali latihan ya sebelum take vokal. 3 sampai 5 kali, aku lupa. Antara 3 sampai 5 kali. Baru deh akhirnya kita memberanikan diri untuk take vokal. rekaman. Yes.
Jadi nggak fokus. Bagus banget kamu. Ini jasa yang web. Recordingnya itu sendiri ada 3 kali. Jadi kita pertama kali itu seperti yang aku bilang tadi, kita belum latihan vokal. Jadi ini setelah lirik jadi, kita set jadwal untuk workshop. Jadi dicocokin musik sama lirik yang aku bikin. Nah di situ kita sama Eka sama Amel nemenin buat ya kasih feedback juga buat ngerekamin karena kita mau bikin behind the scene kan. Ini? Ya ini. Eka yang bikinin lagu kita sendiri. Dan ini one thing sih. Biasanya Eka kan ada asisten. Tapi untuk lagu kita ini Eka bener-bener turun tangan langsung. Bikin sendiri ya? Bikin sendiri lagunya dengan tangan seorang Eka Gustiwana. Itu bener-bener kayak oh my god. Terus kita coba itu masukin liriknya. Terus Eka suka ngasih ide-ide gila lah, banyak ide gila dari Eka yang terjadi pada hari itu yang tidak direncanakan sebelumnya ada di lagu, jadi ada di lagu. Salah satunya yang keluar dari hasil nyeleneh itu ya itu on the spot. Oke, nadanya sama semua. Pokoknya sampai selesai begitu aja. Oke, perfect. Oke. Kan jago banget dah pusat. Jago banget. Tahu. Nah yang kedua, take vokal sesungguhnya. Setelah kita latihan vokal, waktu itu ada Maruf juga, ada Eka juga. Jadi aku, Randy, Maruf, Eka, ada Amel lagi Amel ikut banget, ikut terus kemana-mana ngintil. Guys, hari ini kita bakal recording. Kenapa bisik-bisik sih? Jadi hari ini kita bakal recording. Deg-degan, iya. Udah latihan vokal 3 kali, terus udah ya memantapkan diri lah. Udah deg-degan. Ini adalah pelatih vokal kita. Kita belum secara resmi memperkenalkan guys di vlog ini. Namanya Maruf, ini Instagramnya. Jadi kalau teman-teman butuh pelatih vokal, siapa tahu ada yang mau belajar, karena dia menurut aku sih ngajarinnya enak banget ya. Iya. Dia bisa mengerti kayak yang dibutuhkan, kurang-kurangnya apa gitu. Tapi orangnya juga easy going. Jadi bukan pelatih vokal yang kayak salah, males gitu. Kayak galak. Nggak, aku nggak galak kok. Terus dah take vokal ditemenin sama Maruf. Itu untuk memastikan kalau udah oke gitu. Jadi apa yang kita udah latih, hasil latihan kita selama ini tuh bisa dipraktekkan dengan baik dan benar pada hasil rekaman. Karena biasanya katanya kalau orang rekaman itu jadi lebih nervous, nggak keluar gitu karena nervous. Jangan sampai nervousnya menutupi hasil latihannya gitu, ngerti nggak sih? Kalau misalkan dari kalian yang ada yang nanya, kan ada Bang Eka gitu, kenapa harus pelatih vokalnya ikut gitu? Eka tuh fokusnya ke musiknya gitu, bukan ke maksudnya ke vokal kita, misalkan kurang apa vokalnya gitu. Karena kita perlu feedback gitu dari orang yang ngerti gitu. Yang ngerti teknik vokal juga ya. 3, go. Hai. Halo. Lagi latihan ya? Iya. Sekali lagi ya. Feel-nya tuh kayak nguap. Ini agak gimana sih kalau misalnya nguap kayak ngulet gitu kayak ya kan? Nggak, itu nggak ngulet. Ngulet. Kurang gitu. Terserah. Oke. Nah, itu boleh tuh. Tapi dibuka, jangan jadi tapi dibuka ya. Lu mah nguap beneran kali. Dia nguap itu. Ya, siap ya. Gapa. Aduh. Kita cek tinggi dulu bentar. Rekor tinggi ya, belum. Kurang. Dunia. Jadi kayak yang sustainnya yang panjang-panjang itu dikurangin. Oke. Relax ya, lepas ya. Membara. Nah. Oke. Get it. Itu Nendang ya? masalah volume aja sih. Oh, coba lagi ya. Lagi ya. Okay. Don't stop now. Get it. Tetap. Get it. Don't stop now. Get it. Salah naga nggak? Coba lagi. Lagi ya. Kayak kemarin tuh bagus loh. Don't stop now. Get it. Oh, jangan kayaknya. Ngomongku gimana ngomongku? Kan
kamu sama kayak Prince Hussein kan? Jagonya. Siap. Gimana kau langkah? Kacepruk, kaciprit. Oh ya, Unpar semua ya. Dia orang Bandung. Hanya 2 kali. Kenapa? Saya mencoba. Iya, oke. Terus take vokal ketiga ini lebih ke revisi, ya. Jadi take lagi dia. Kenapa tuh? Katanya kurang beberapa bar lagi biar strong. Gitu. Ya, setelah jadi kita dengerin terus. Jadi kalau misalnya kalian lagi proses recording kayak gini ya, udah ada hasil itu nggak cukup dengerin sekali. Jadi semakin didengerin tuh semakin kedengeran gitu. Ini kayaknya kurang enak deh bagian ini. Nah itulah yang kita hadapi ya. Jadi setelah kita dengerin berkali-kali, ada beberapa part yang menurut kita bisa lebih baik, kurang enak gitu. Jadi kita revisi, ambil sehari lagi untuk take vokal revisi. Dalam prosesnya aku suka marah-marah ke Randy. Nggak suka marah-marah juga sih, maksudnya aku ngegas gitu karena mungkin Randy baru pertama kali nyanyi, kalau aku kan udah lebih sering ya. Jadi kayak dulu sih aku nyanyi ya, balatku Doraemon kayak tadi ya. Jadi dia tuh pronunciation-nya tuh menurut aku kan nge-rap itu kata-katanya cepet dan pronunciation-nya harus jelas. Nah, Randy tuh struggle di situ. Putus asa. Oke tuh. Ya kan? Emang aku harus di sini. Enggak, maksudnya kalau ada kamu di situ dia dendam gitu. Makanya dia tadi ngeliatin aku, bagus kan? Lagi coba. Lagi? Iya. Kayak lagi. Tak membuatkunya, jangan keseret. Tak membuatku putus asa. Tak membuatku putus asa. Merekanya belum rap. Sudah jam berapa? Masih jam 4 pagi. 0:38 sekarang gara-gara ada yang take lama banget. Aduh. Siapa tuh? Si Amel tuh, Ameludin namanya. Tapi udah puas belum dengar tadi? Udah. Kak Dandi semangat ya. Sama. Jangan muak-muak denger suaranya ke Randy. Enggak, tenang aja. Itu salah satu strategi marketing. Jadi ada laguin lagi. Siapa sih ini nyanyi annoying banget itu. Diputar lagi dicari. Gitu caranya. Gitu kalau nggak bisa bagus, annoying sekali ya. Itu kata Eka. Biar nempel. Kata Eka, yang annoying dong. Ya. Pada begadang, semangat Kak. Gimana? Seekor kera terkurung terpenjara dalam gua di gunung terpesunyi tempat hukuman para dewa. Salah kan? Di gunung tinggi sunyi, bukan gunung tepi sunyi. Ya. Tantangannya selain skill nyanyi aku, tantangan lainnya itu adalah apa ya? Menyamakan kita maunya gimana gitu loh ke Eka dan timnya. Bener gak sih? Kita tuh maunya bassnya tuh yang seperti ini. Terus kita maunya yang di belakangnya tuh gini gitu. Karena ini bedanya Gimana ya. Kalau kita ngelihatnya lagunya ini, maksudnya kita bayanginnya sambil untuk ngedance. Iya. Jadi beat-beat kecil tuh sangat berpengaruh. Betul. Kalau Eka ya dia memang musisi. Dia nggak ngebayangin ini lagu kalau dipakai dance gimana. Itu bedanya. Jadi ada instrumen-instrumen kecil yang tiba-tiba dihilangin, kita protes. Ini mana? Atau tiba-tiba diganti jadi tiba-tiba diganti yang sejenis tapi beda gitu. Iya. Kadang Eka sespontan itu tiba-tiba kayaknya ini lebih bagus deh, dia ganti. Padahal kita kayak ini enak banget gitu beatnya, kemarin udah buat gerakan ini kayak gitu. Jadi ya beda referensi dan beda kebutuhan gitu. Kita tuh revisi itu ada beberapa kali ya? Iya. Cukup banyak nggak sih? Iya. Berapa? 7 kali revisi kecil. Musik. Kalau awalnya kita masih saling menjajaki ya, karena kita kan nggak tahu masing-masing sukanya seperti apa. Jadi di lagu pertama ini anggap percobaan lah. Dan bikin lagu kayak gini juga termasuk pertama kali sebenarnya buat saya, karena biasanya genre yang saya bikin tuh nggak, ini kan reggaeton mumbaton kan, saya nggak ke arah sana, tapi karena referensinya Natia dan Randy ke sana, saya pelajarin akhirnya. Dan ini adalah mungkin bisa dibilang pilot juga. Jadi kita next kita bisa explore lebih jauh lagi. Kalau ada kurang-kurang ya dimaafkan lah.
pertanyaan. Kenapa? Kenapa? Karena kalian punya semangat sih, itu aja. Jadi yang saya lihat kayak itu menular ke saya sebagai produser. Wah, masa mereka aja semangat, mereka mempunyai lagu aja mereka semangat, padahal mereka belum pernah nyanyi, belum pernah bikin single, mereka aja semangat, apalagi kita gitu yang udah sering bikin musik. Yaudah deh, mau bikin musik apa? Ayo coba gue pelajarin gitu. Dan ya udah, karena ada koneksi itulah makanya kita bisa berjalan terus sampai sekarang, sama-sama sefrekuensi. Tujuan ini mungkin berbeda ya, maksudnya dari aku sama kamu aja udah beda tujuan. Oke, tujuan kamu apa? Kalau untuk aku pribadi, kenapa aku apa ya namanya? Semangat bikin lagu step by step ID yang pertama ini karena aku dari dulu tuh kan emang jiwanya jiwa petualang gitu. Jiwa petualang dari sisi apapun ya, bukan dari sisi tempat doang, tapi dari sisi pengalaman hidup. Aku nyoba ini, nyoba itu, segala macam gitu. Dan aku tuh suka explore hal-hal baru gitu. Nah, untuk lagu ini, untuk apa ya namanya? Di titik aku punya lagu sendiri ini, aku belum pernah ngebayangin sebelumnya gitu. Jadi ini tuh bener-bener level up buat aku. Ini level up buat aku, ini petualangan baru buat aku. Jadi kenapa aku segitunya? Karena itu sendiri. Jadi dan aku tuh nggak mau setengah-setengah di sini. Nah, aku juga terima kasih ke partner aku karena partner kamu siapa? Mungkin siapa ya? Nanti Sheila dong. Karena kamu kan ini kan kamu yang nulis lirik. Ini semuanya Natia Shina yang nulis lirik. Maksudnya aku cuman apa ya namanya? Ditanya sama dia, ini bagus nggak? Ini bagus nggak gitu. Aku bilang, oh bagus, oh cocok, oh enggak. Aku cuman kayak gitu dong. Nah karena dia kesempatan aku untuk punya lagu yang bagus ini kebuka gitu. Kebuka dan pengalaman lainnya sebenarnya Natia Shina tuh ngebuka pintu-pintu kesempatan aku ke pengalaman-pengalaman hidup yang belum pernah aku capai atau belum pernah aku coba sebelumnya. Kalau untuk aku personal lagu ini sendiri, kalau aku prinsip hidupnya dari dulu memang never limit your abilities. Jangan pernah batasin kemampuan kamu. Dan ini salah satu bukti nyata kalau aku nggak batasin kemampuan aku, ya ini aku bisa mencapai hal lain, jadi satu achievement baru dalam hidup aku yang mungkin bakal ngebawa aku ke peluang-peluang lainnya. Iya, yang mungkin nggak tahu ya, belum pernah kamu capai juga mungkin. Iya, kesempatan ini membuktikan ke diri aku sendiri kalau ternyata aku bisa gitu. Itu yang satu hal yang bener-bener nggak akan aku lupakan dalam hidup aku gitu. Ini perjalanan baru, yaitu aku bisa melakukan hal yang sebelumnya aku nggak bisa dan aku pikir aku nggak pernah akan bisa. Aku I'm proud of myself. Aku bangga sama diri aku sendiri dan terutama orang-orang di sekitar aku yang percaya sama aku, yang bisa bikin aku percaya sama diri aku sendiri. Itu sih di sini. Pembuktian, ini sebuah pembuktian kalau aku nggak cuma bisa cover doang, nggak bisa cover dance doang kayak yang dibilang sama haters. Ya, ada beberapa. Cuman cover dance doang, padahal cover dance sendiri susah ya. Susah. Capek. Ngeluarin duit banyak, itu dinyinyirin. Oke. So, kalau misalnya kalian ngehina aku yang bisanya cuman cover dance doang, ya ini enjoy. Ya, ini lagu buat kalian. Lagu buat kalian. Dan makasih udah ngasih semangat yang membakar diri aku dalam prosesnya. Dulu aku ngerasa mungkin nggak puas sebenarnya, tapi kita udah sampai di titik kayak ya udah aku kerja campaign sehari-hari, bikin video kayak ya udah next tuh nggak tahu apa yang harus kita lakukan lagi. Tapi gara-gara omongan kalian dan komen nyinyir kalian, bukannya aku down, tapi aku men-challenge diri aku sendiri. Kalau aku nggak seperti yang kalian bilang, nggak cuman bisa itu doang loh. Aku bisa banyak hal lain dan itu akan kubuktikan satu-satu. Dan itu ada jasa-jasa kalian di situ. Thank you haters. So ya, nanti aku di kredit ada terima kasih haters nggak sih? Boleh. Terima kasih haters. Boleh. Gitu. Iya. Sebenarnya mereka tuh baik loh. Iya benar. Haters tuh baik. Terima kasih haters benar. Karena kadang orang terdekat ngasih support gitu doang nggak ngefek. Semangat dong nulis lagu, belum tentu. Tapi begitu dinyinyirin, ala lo bisanya itu dong. Mana sini?
Sini gua buktiin. Dan banyak lagi. Selamat nangis. Enjoy the song. Jadi Setelah apa nih? Setelah bingung. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Judulnya kan, kita bingung kan, sempat bingung judulnya apa ya gitu. Iya, sebenarnya judulnya apa gitu, bingung. Karena sebenarnya message-nya powerful, tapi ada part-part yang sangat amat fun Dan catchy. Dan catchy gitu. Jadi kita umumkan, langsung bareng. Langsung. Jadi kita umumkan judul lagu pertama Step by Step ID adalah 1, 2, 3. Ayayaya dalam kurung Get It. Kenapa ayayaya? Jadi aku tuh punya filosofi tersendiri yang tentang ayayaya itu sendiri. Gimana kalau ayayaya tuh bukan cuma sekadar ayayaya gitu, bukan sekedar mumbling gitu loh dong gitu. Bukan cuma sekedar penghias lagu ya? Penghias lagu enggak. Tapi aku dapat filosofi ini kata tiba-tiba aja gitu. Kayak ayayaya tuh haters kan bacotnya gede tuh. Wah, kita ayayain aja, ayayaya gitu. Jadi kayak lu ngomong apa sih gitu. Ayayaya gitu. Ayayaya gitu. Iya. Aku dalam filosofi itu tiba-tiba kayak sambil rolling eyes gitu nggak sih? Ayayaya. Gitu. Ya bacot aja terus. Iya, bacot gitu. aja terus gitu. Terus aja. Itu filosofi pribadi aku. Oh, tapi masuk sih. Masuk ya? Masuk. Seru. Ayayaya itu kayak sisi nyelenehnya dapet. Dan if you're listening to the song, the most catchy part itu yaitu kayak yang bagian yang kalian akan nyanyiin sebelum kalian tahu liriknya adalah itu. Ayayaya gitu. Sama Get It tuh sebenarnya ya the real meaning of the song. Intinya no matter what happen in life, when you want something, just make sure that you can get it. Jadi dengan effort apapun, segala upaya, segala keterbatasan yang kamu punya, get it. No excuse. Stop now, get it. Don't stop now, get it. Karena lagunya asik, bikin kalian semangat berjoget di pagi hari ketika kalian memulai hari. Dengerin lagu ini, kalian bakal jadi berenergi. Semangat. Vibes-nya tuh enak banget. Pagi-pagi tuh kalian pengen menjalani hari dengan happy. Ya. Jadi selain liriknya yang bisa menginspirasi kalian untuk terus semangat mencapai apapun yang kalian mau, cita-cita kalian, lagunya enak gitu. Jadi bikin kalian tuh enak gitu. Nah, semoga bisa jadi bagian dari kehidupan kalian. Amin. Oke guys, itu dia cerita kita soal pembuatan lagu Step by Step ID yang pertama, Natia dan Randy. Judulnya Ayayayay dalam kurung Get It, yang bakal dirilis 28 Mei 2021 untuk music videonya dan lagunya sendiri di berbagai platform. Dan ini salah satu behind the scene untuk pembuatan lagunya. Masih ada behind the scene lain, ada dance, ada behind the scene dance, betul, ada behind the scene MV making, ada behind the scene video editing, ada behind the scene lainnya. Ya, jadi pokoknya stay tune di channel Step by ini, Step ID. channel kesayangan kita bersama, Step by Step ID. Jangan lupa subscribe dulu juga. Subscribe dulu. Nanggung. Iya, 2 juta subscriber. Atau ini udah 2 juta. Oh iya, udah 2 juta ya? Iya. Oh iya, siapa tahu ini udah 2 juta. Kalau udah 2 juta, thank you. Iya. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Hei, maling-maling mamu.